Warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di NTT terus berjuang mencari tempat berlindung. Pemerintah terus mengupayakan penanganan darurat korban gempa terus dipercepat. 3 hari berlalu pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang Sabtu lalu. Warga terdampak gempa di Kampung Barangkolong, Reog, Manggarai, NTT masih berjuang mencari tempat berlindung. Seorang ibu terpaksa membangun tenda darurat secara mandiri di lokasi pengungsian demi mendapat tempat berlindung. Ia tak punya pilihan lain karena semua tenda yang tersedia telah penuh. Selain kesulitan mencari tempat tinggal, ia mengaku masih sulit mendapat air minum dan makanan. Kalau belum ada tendanya, kita mau tidur di mana sudah? Kasihan anak-anak, dingin. Terpaksa kita perempuan toh, ya harus rata toh. Selama ini saya tinggal di sini di sekolah min di depan ini, tidak pernah dapat bantuan. Akhirnya saya kepikiran toh, namanya orang sudah tua saya. Itu jadi darah tinggi saya. Akhirnya saya pulang, datang lagi ke sini, katanya ada gempa susulan, akhirnya buat lagi di sini. Kapolri bersama rombongan mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa di Reog, Manggarai, Selasa siang. Kapolri ingin memastikan penanganan korban beserta kebutuhannya terpenuhi termasuk logistik, pelayanan kesehatan dan proses evakuasi. Polri telah mengerahkan 236 personel dan pesawat CASA serta helikopter ke NTT untuk mendukung penanganan bencana. Kami telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik, dan bantuan ini juga tentunya kita harapkan bisa membantu gabungan dari Mabes dan Polda-Polda yang ada, dan kami akan terus dorong sampai dengan kebutuhan terpenuhi. Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut penanganan darurat bagi masyarakat terdampak gempa di NTT terus diperkuat. Kemensos prioritaskan distribusi kebutuhan pokok bagi warga terdampak. Kita prioritaskan sekarang ini yang kita distribusikan adalah kebutuhan pokok, ya, terutama permakanan, pakaian dan tenda berserta selimut. Termasuk kemudian kita juga akan belanja, ya, bekerja sama dengan bulog setempat, gitu loh. Dalam waktu dekat ini kita akan belanja 48 ton beras. Berdasarkan data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, per 18 Agustus 2026 pukul 17.00, jumlah korban meninggal akibat gempa 7,7 NTT sebanyak 70 orang. Sementara korban luka mencapai 1.184 orang. Saat ini, jumlah warga terdampak yang mengungsi mencapai 40.216 jiwa. Tim SAR masih terus melakukan penyisiran ke wilayah terdampak gempa. Penyisiran dilakukan ke lokasi yang diduga terdapat korban. Basarnas juga mengerahkan helikopter untuk mendukung evakuasi medis bagi korban terdampak gempa. Tim Liputan Kompas TV. Penanganan terhadap warga terdampak gempa di NTT terus dilakukan. Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan logistik dan memprioritaskan penyaluran bantuan pokok bagi warga. Informasi lebih lengkap kita tanyakan ke Wakil Menteri Sosial, ada Pak Agus Jabo Priyono yang telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Selamat malam Pak Wamen, terima kasih telah meluangkan waktunya di Kompas TV Pak Wamen. Pak, terkait dengan Mas Kali, ya. Ya, Pak, terkait dengan penanganan darurat warga yang terdampak gempa ini kan diperkuat, namun masih ada warga yang mengeluhkan bantuan tak merata. Bagaimana penyalurannya sebetulnya, Pak? Terima kasih, Mas. Jadi memang untuk situasi tanggap darurat kita memprioritaskan kebutuhan darurat, mulai dari permakanan, ya, logistik itu mulai dari tenda, kemudian selimut, kasur, dan lain-lain. Saat ini kita sedang berusaha sekuat-kuatnya agar kebutuhan darurat itu bisa terpenuhi. Memang di lokasi-lokasi bencana ada warga yang mengungsi di satu titik konsentrasi pengungsian seperti di Kecamatan Reog, Kabupaten Manggarai,
Di luar itu pun kemudian juga masih ada para pengungsi mandiri yang ini kemudian harus segera diidentifikasi agar semua pengungsi baik yang ada di titik-titik konsentrasi pengungsian maupun yang mandiri itu segera bisa ditangani. Untuk itu memang dibutuhkan mobilisasi pangan, mobilisasi logistik, mobilisasi relawan, mobilisasi angkutan, terus masuk kemudian mobilisasi dokter, karena kemarin saya datang ke pengungsian di Kecamatan Reo ya, mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan darurat seperti itu. Di samping itu kemudian dari pemerintah pusat kemarin sudah datang lengkap ya, di samping kementerian dan lembaga terkait juga ada Direktur Pertamina, Direktur Utama PLN gitu loh. Jadi memang kemudian kita sedang berusaha sekuat-kuatnya agar kebutuhan-kebutuhan darurat itu bisa terpenuhi Mas Galih, mulai dari permakanan, logistik sampai listrik, sinyal, BBM, air dan lain-lain gitu loh. Memang kemarin masih ada kendala masalah angkutan untuk distribusi kebutuhan-kebutuhan para pengungsi itu ke titik-titik pengungsian. Artinya memang masih ada kendala hingga akhirnya ini bantuan-bantuan terhadap warga korban gempa ini masih belum tersalurkan. Pak, Kemensos kan juga telah menggelontorkan dukungan logistik senilai lebih dari 14 miliar rupiah, Pak. Ini buat apa saja peruntukannya sebetulnya? Jadi begini Mas, di samping Kemensos sebetulnya kebutuhan barang ini tercukupi ya, karena kita memiliki bersama BNPB memiliki gudang induk di Halim, kemudian di Flores sendiri ada 2 pos utama, satu di Labuan Bajo ya, satunya di Maumere. Jadi kemudian pembelanjaan yang dilakukan oleh Kemensos, karena kemarin kita sudah berusaha memobilisasi logistik baik dari gudang induk di Bekasi melalui angkutan laut di Tanjung Priok, kita juga memobilisasi logistik dari gudang-gudang Kemensos yang ada di Kupang, yaitu gudang Sentra Evata dan gudang Dinsos. Untuk saat ini karena kemudian ada kemarin ada proses kendala distribusi melalui angkutan, itu kemudian kita melakukan belanja di daerah-daerah di mana di situ ada titik-titik bencana. Jadi yang kita belanjakan itu pertama adalah kebutuhan-kebutuhan pangan ya, permakanan, kemudian yang kedua adalah kebutuhan-kebutuhan logistik termasuk beras ya. Kita berusaha secepat-cepatnya barang-barang tersebut sampai ke titik-titik pengungsian sehingga masyarakat yang terdampak gempa secepat-cepatnya juga bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Jadi sekarang ini prioritas pembelanjaan yang lakukan oleh Kemensos adalah kebutuhan-kebutuhan pokok, terutama permakanan, logistik beras, termasuk kemudian kita mendirikan dapur-dapur umum. Ya, sekarang ini sudah ada 3 dapur umum di Nagekeo, kemudian di Reo, ya, Manggarai, kemudian di Sika, dan kita akan menambah 4 lagi untuk mendirikan dapur umum supaya kebutuhan-kebutuhan pangan masyarakat yang mengungsi segera bisa dipenuhi, Mas. Jadi permakanan dan logistik. Selain kebutuhan logistik, Pak, ini kan menurut data dari BNPB per 18 Agustus pukul 17, ini ada sekitar 40.216 jiwa yang mengungsi. Dan ini juga banyak yang belum, karena tendanya itu penuh di beberapa wilayah, jadi mereka harus membangun tenda sendiri. Bagaimana Kemensos menangani hal ini? Untuk kebutuhan tenda ya, kita mengambil dari 2 gudang yang ada di Kupang, kemudian kita sedang proses perjalanan dari Tanjung Priok menuju Kupang, Mas. Jadi kebutuhan logistik, tenda, kasur, selimut, dan lain-lain sedang dalam proses perjalanan yang akan diserahkan oleh Kemensos ke masyarakat. Memang sejak awal ada kendala karena angkutan laut ya tidak bisa berlayar, ombaknya masih terlalu tinggi. Dan sekarang ini sedang dalam proses perjalanan untuk pemenuhan logistik, baik itu tenda, kasur, selimut, dan lain-lain. Pak Wamen, menurut data dari Kemensos, hingga malam ini berapa banyak sebetulnya warga yang terdampak dan bagaimana pemetaan Kemensos terkait hal ini? Jadi kan di
Flores itu ada 7 kabupaten yang terdampak ya, mulai dari Nagekeo, kemudian ada Sika, Manggarai, Ngada, Ende, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat, Mas. Pak Wamen, ini kan masih terjadi gempa susulan dan mencapai lebih dari 2.000 kali kalau nggak salah. Bagaimana dari Kemensos ini menjamin pengungsi tetap aman dan kebutuhan mereka agar tetap terpenuhi, Pak? Ya kalau waktu kita di sana itu gempa memang terus terjadi, tapi kita sudah menerjukan ya tenaga-tenaga dari Kemensos, baik itu dari Tagana, dari pendamping PK, pendamping TKSK, dan petugas-petugas dari Kemensos Pusat pun sudah berada di sana, supaya kemudian mereka bisa mengkoordinasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mengungsi. Jikalau kemudian ada kekurangan-kekurangan, ya kita akan terus melakukan belanja di dekat-dekat lokasi pengungsian itu, supaya kemudian kebutuhan pangan, terutama di daerah-daerah pengungsian itu tetap terpenuhi. Jadi pada prinsipnya Kemensos siap ya untuk memberikan dukungan logistik, dukungan makanan. Yang penting bagaimana kemudian ini bisa secepat-cepatnya terdistribusikan ke titik-titik pengungsian. Baik, terima kasih Pak Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah bergabung bersama kami di Kompas TV di program Kompas Malam. Terima kasih Pak, selamat malam.